Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat datang di Zoom ya, di ruang daring 1 pada pelaksanaan presentasi tentang nasional, bahasa dan istiqamah. Dan hari ini kita akan melakukan sesi presentasi selama 1 jam ke depan, yang setiap presenter akan diberikan waktu selama 10 menit. Kebetulan pada ruang kita terdapat 6 presenter ya. Pertama adalah Bu Ninawati Syahrul, yang kedua Pak Agus Yulianto, ketiga Bu Istiqamah dan Jamiatul Hamidah, yang keempat Pak Muhammad Yusuf dan Sri Nur Mulyati, kelima Pak Gio Pramanda dan Galaksi, Pak Gio Pramanda Galaksi, dan yang terakhir adalah Bu Eva Dwi Kurniawan Andika Perdana. Yang pertama adalah Ibu Ninawati Syahrul. Ibu Ninawati, apakah berhadir pada ruang Zoom ini? Oke, karena tidak ada Bu Nina, untuk menghemat waktu kita dan mengefektifkan waktu kita, maka kita lanjut ke Pak Agus ya. Siapa ya? Enggak. Ya. Halo, Pak. Yep. Bapak mungkin bisa nge-share sendiri, Pak ya. Kalau misalnya tidak bisa di-share, kita akan share. Boleh. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara presentasi kita ya pada sesi paralel daring ini, dan giliran pertama kita dahulukan karena tidak ada Bu Ninawati Syahrul, sehingga kami persilahkan kepada Bapak Agus Yulianto untuk memulai presentasi selama 10 menit ke depan. Kepada Bapak Agus, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yulianto, saya dari BIM, asal saya dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Ini karena ini dipaksa untuk pindah itu, jadi ya gini lah. Baiklah, saya mulai ya dengan apa? Ya, pendahuluan salah satu sebab menjadikan agama Islam begitu cepat menyebar di Kalimantan Selatan adalah adanya peranan para datu dalam menyebarkan agama Islam tersebut. Ya, kemudian dalam cita-cita para datu itu banyak kandungan pelajaran yang dapat diambil dari kisah para datu di Kalimantan Selatan dalam menyebarkan agama Islam. Salah satunya kandungan nilai luhur budaya yang terkandung dalam kisah tersebut. Hal itu disebabkan para datu yang menyebarkan agama Islam di Kalimantan Selatan adalah figur-figur yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian tujuan dan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai luhur budaya yang terdapat dalam kisah para datu yang menjadi objek kajian serta korelasinya dengan masyarakat Banjar saat ini. Adapun masalah penelitian ini adalah nilai-nilai luhur budaya apa saja yang terdapat dalam kisah para datu yang menjadi objek kajian di Kalimantan Selatan serta adakah korelasinya dengan masyarakat Banjar saat ini. Langkah teori ya, dari tim sahabat menyatakan tuh datu itu hanya ada pada tingkatan sosial masyarakat Melayu, baik di Sumatera, Malaysia, dan Kalimantan, dengan berbagai bentuk seperti datuk, datung ya. Kata yang sepadan dengan kata datu tidak dapat terdapat dalam bahasa asing. Hal ini menunjukkan bahwa kata tersebut adalah khas Melayu. Menurut KBBI, kata datu atau datuk bermakna satu raja atau ratu, orang yang pandai tentang rumput obat, dukun, atau orang yang keramat, orang yang telah meninggal, bapak dan orang tua kita, kakek, aki, orang yang tertua dalam keluarga, dan kehormatan bagi orang tua kan, penghulu adat, jin atau hantu penduduk suatu tempat, berhala, atau pekong, atau harimau. Kemudian menurut KBBI yang lain nih, kisah memiliki arti cerita tentang kejadian atau riwayat dan sebagainya dalam hidup seseorang dan sebagainya, kejadian ya, atau riwayat dan sebagainya ini. Maaf terus ini. Nah, menurut pencarian nilai luhur budaya adalah wujud ideal dari suatu kebudayaan. Wujud ideal merupakan sesuatu yang abstrak dan mencakup ruang lingkup yang luas, dan wujud ideal terdapat ide-ide atau hal yang paling bernilai dari masyarakat. Konsepsi serupa itu pada umumnya luas dan kabur, tetapi berakar dalam bagian-bagian emosional dari alam jiwa manusia. Berdasarkan paparan tentang nilai luhur dan budaya di atas, maka secara analog nilai luhur budaya Banjar dapat dipisahkan sebagai rumusan seperti berikut. Keseluruhan hasil olahan akal budi manusia suku Banjar yang secara umum telah disepakati sebagai patokan harga, ukuran, atau angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat penting yang berguna dalam kehidupan seharian di lingkungan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.
Metode dan teknik, jadi metodenya adalah menggunakan video deskriptif dengan teknik studi pustaka gitu loh. Sumber data primer penelitian saya adalah buku riwayat Datu Sanggul dan para Datu karya Dr. Andes H. Ghazali Usman tahun 1999. Hasil kisah para datu yang dijadikan objek kajian berdasarkan nilai luhur budaya yang dikandung terlihat sebuah buah cerita yang terdapat dalam buku riwayat Datu Sanggul dan para Datu karya Dr. Andes Haji Ghazali Usman, yaitu kisah Datu Kalampayan, 2 riwayat Datu Sanggul, 3 Datu Karipis Panglima Muning, dan Datu Aling pahlawan bangsa melawan Belanda. Nah, nilai-nilai luhur budaya yang terdapat dalam keempat kisah para datu adalah sebagai berikut. Pertama, kesadaran menuntut agama. Nah, dalam kisah Datu Kalampayan diceritakan bahwa nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Beliau dari kecil sudah merupakan anak yang cerdas, karena kecerdasannya itulah Sultan Banjar pada waktu akhirnya mengangkatnya sebagai anak. Jadi Syekh Muhammad Asad ini kemudian mengaji, belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Setelah dewasa, Syekh Asad menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut sangat memahami keinginan kesadaran suaminya yang ingin selalu belajar ilmu agama. Oleh sebab itu, pada saat istrinya sedang hamil, anak pertama, Syekh Asad memutuskan untuk belajar agama ke Mekah dan Madinah. Hal itu sebabkan Mekah dan Madinah merupakan pusat pengetahuan agama Islam. Nah, Syekh Asad rupanya ingin mengerti Islam secara langsung dari sumbernya. Nah, kemudian dalam Datu Sanggul juga diketahui kesetaraan dalam ilmu agama yang tinggi. Datu Sanggul sendiri merupakan seorang ulama yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan. Nama Datu Sanggul yang sebenarnya adalah Abdul Somad. Beliau sebenarnya juga bukan asli orang Kalimantan, beliau berasal dari Aceh. Beliau adalah seorang yang memiliki kesetaraan tinggi untuk menuntut ilmu agama dan juga tidak pernah puas dalam belajar ilmu agama. Beliau belajar ilmu agama tidak hanya dengan ulama di Aceh, melainkan juga pergi menuntut ilmu agama ke Banten, ke Palembang, dan ke Borneo. Kemudian nilai yang kedua adalah kebiasaan merantau. Menukil dari kata Imam Syafi'i, sebongkah emas tidak akan terlalu berharga seandainya tidak pindah dari tempat asalnya. Jadi aktivitas merantau itu terlihat dalam kisah Datu Kalampayan pada saat sang Datu pergi merantau untuk menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah. Jadi beliau menuntut ilmu di Mekah dan Madinah selama 30 tahun. Itu Datu Kalampayan. Kemudian dalam Datu Sanggul, aktivitas merantau ini juga menjadi sangat terasa ya. Hal itu disebabkan Datu Sanggul yang merasa itu sesungguhnya adalah orang Aceh. Jadi beliau itu banyak menuntut ilmu agama kepada ulama Aceh, tapi beliau merasa ilmu yang dapat belum cukup. Oleh sebab itu beliau mempunyai niat untuk mencari ilmu agama kepada ulama lainnya. Beliau kemudian merantau ke Banten, ke Palembang, dan ke Borneo untuk mencari ilmu agama. Kemudian menyebarkan kebaikan, nilai yang berikutnya. Dalam kisah Datu Kalampayan, nilai budaya menyebarkan kebaikan terlihat pada saat sang Datu kembali ke tanah Banjar setelah menempuh agama Islam di Mekah dan Madinah selama 30 tahun. Sepulang ke tanah Banjar, Datu Kalampayan mendirikan perkampungan sebagai pusat dakwah beliau yang kemudian dinamakan Dalam Pagar. Di perkampungan Dalam Pagar ini, Datu Kalampayan mulai menyebarkan kebaikan dengan cara mendidik penduduk kampung dengan ajaran Islam yang baik. Dalam Pagar kemudian menjadi pusat pendidikan Islam. Selain itu, Dalam Pagar juga menjadi tempat mencetak kader-kader dakwah guna menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Mencegah kemungkaran. Dalam cerita Datu Karipis Pahlawan Muning, diceritakan tentang keberadaan seorang panglima yang berasal dari yang ada di negeri Alai, yang bergelar Panglima tanpa tanding. Nama panglima tersebut adalah Kupang Ranggasan. Tidak seorang pun di negeri Alai mampu melawannya. Punya besar kegemaran adalah berkelahi melawan siapa saja yang berani melawannya. Banyak orang di negeri Alai takut terhadap Kupang Ranggasan. Sebab itu dia menjadi sombong dan takabur. Pekerjaannya hanya keliling negeri Alai untuk mencari orang yang berani untuk melawannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Kupang Ranggasan akhirnya bertemu dengan Datu Karipis. Datu Karipis kemudian mencegah kemungkaran yang dilakukan Kupang Ranggasan dengan cara mengalahkannya. Kupang Ranggasan akhirnya bertobat dan memeluk agama Islam. Berani melawan kezaliman. Dalam cerita Datu Aling pahlawan bangsa melawan Belanda, dikisahkan keberanian Datu Aling dalam melawan kezaliman Belanda yang menjajah tanah Banjar. Datu Aling adalah seorang yang soleh yang bertempat tinggal di daerah Muning. Dia merupakan seorang yang kaya dan banyak membantu selamanya. Keberanian Datu Aling ini terlihat dalam kisah heroiknya dalam peperangan melawan penjajah Belanda. Datu Aling akhirnya gugur dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda di tanah Banjar. Pembahasan.
Jadi nilai-nilai budaya kisah para datuk ini masih hidup dalam masyarakat hingga saat ini. Budaya menuntut ilmu agama masih marak terjadi di masyarakat. Saat ini para penuntut ilmu agama itu lebih dikenal dengan nama santri. Santri-santri ini berasal dari setiap pelosok wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Mereka harus pergi meninggalkan kampung halaman, merantau ke wilayah atau tempat di mana pesantren itu berada. Hal itu disebabkan pesantren sebagai tempat para santri ilmu terkadang berada di lokasi yang jauh dari kampung halamannya. Dengan demikian, budaya merantau secara langsung menjadi budaya keseharian masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Setelah menuntut ilmu pesantren itu selesai, para santri ini biasanya pulang ke kampung halamannya masing-masing dan menyebarkan ilmu yang mereka dapat kepada masyarakat. Pada titik inilah budaya menyebarkan kebaikan menjadi bagian integral dari keberadaan santri itu sendiri. Begitu juga dengan budaya melarang kemungkaran dan berani melakukan kezaliman sudah menjadi bagian integral dari para santri dan ulama yang ada di masyarakat. Jadi penutup kisah kehidupan Datuk yaitu kisah Datuk Kalampayan, Dewi Datuk Sanggul, Datuk Karipis Perlima Muning, Datuk Aling pahlawan bangsa melawan Belanda, dan sebagai berikut. Leluhur tersebut adalah kesadaran ilmu agama, biasa merantau, menyebarkan kebaikan, menjaga kemungkaran, dan berani melawan kezaliman. Baiklah teman-teman, itu saya memang membaca secara cepat karena waktu yang terbatas. Demikian moderator yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Agus Yulianto atas pemaparannya yang memberikan insightful atau wawasan yang sangat dalam bagi kita, khususnya orang Banjar ya. Saya sendiri orang Banjar mungkin tidak banyak mengetahui tentang terkait asal-usul dan histori dari para datuk ini. Dan terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Agus.